Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 20 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolres Serang menekankan kepada personil Babin Kamtibmas untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar hubungan harmonis dengan masyarakat terjaga. Ditres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Polisi Wanita, Kapolres Magelang Kota bersama jajaran Polwan Polres Magelang Kota menggelar kegiatan bakti sosial di Kampung Semplon. Pemirsa, kurang dari 24 jam sebanyak 2 tersangka kasus pencurian berinisial ZF 31 tahun dan MK 42 tahun diamankan oleh personil Polsek Baitus Salam Polresta Banda Aceh Polda Aceh. Pelaku diamankan di rumah tersangka pada Senin 18 Agustus 2025. Kapolresta Banda Aceh Polda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono melalui Kapolsek Baitus Salam AKP Lilisma Suryani menjelaskan bahwa salah satu hasil curian tersangka yaitu sepeda road bike biru dongker senilai 65 juta rupiah. Awalnya korban pulang ke rumahnya di Jalan Laksamana Malayati, Lorong Kerang, Dusun Payung Gampong Bait, Kecamatan Baitus Salam, Aceh Besar, dan melihat barang-barang di rumahnya sudah berserakan. Kemudian korban melihat pintu belakang rumahnya sudah tidak terkunci. Kapolsek Baitus Salam menjelaskan rumah tersebut telah ditinggalkan dalam keadaan tidak berpenghuni sejak Juni 2025 lalu karena pelapor sedang berada di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, anggota unit Reskrim Polsek Baitus Salam melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut di tempat berbeda. Dalam kawasan Kecamatan Baitus Salam tidak sampai dari 24 jam dari laporan korban sebelumnya. Tersangka ZF dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara dan tersangka MK dijerat pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Dari tim Humas Polresta Banda Aceh Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Polisi Wanita atau Polwan, Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setianingrum bersama jajaran Polwan Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan bakti sosial di Kampung Semplon Selasa 19 Agustus 2025. Paket sembako dibagikan langsung kepada warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian Polwan kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Polwan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendekatkan diri antara Polri dengan masyarakat. Polwan Polres Magelang Kota berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Dalam kegiatan bakti sosial ini, warga Kampung Semplon, Kota Magelang menyambut kegiatan ini dengan antusias. Selain pembagian sembako, kegiatan juga diisi dengan dialog dan silaturahmi bersama warga sebagai upaya untuk mendengarkan aspirasi dan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kegiatan bakti sosial ini menjadi bukti bahwa kehadiran Polwan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membawa manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat. Dari tim Humas Polres Magelang Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko kembali menekankan kepada personil Babin Kamtibmas untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar hubungan harmonis dengan masyarakat tetap terjaga. Penekanan Kapolres Serang ini disampaikan saat menggelar program Ngariung Iman Ngariung Aman dalam rangka memberikan asistensi Babin Kamtibmas di Aula Mapores Serang, Polda Banten sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Anggota Babin Kamtibmas harus memahami betul tugas dan fungsi yang diembannya. Sementara Kasat Binmas Polres Serang, AKBP Surya Sabanusa, menambahkan bahwa peningkatan kinerja Babin Kamtibmas menjadi hal penting untuk menciptakan rasa aman, damai, dan harmonis di lingkungan masyarakat. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan dari teman-teman Babin semua. Pencapaian Polres Serang sangat luar biasa. Tentunya saya nggak bisa kerja sendirian, teman-teman. Itu semua karena kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja nyata teman-teman semua. Utamanya Babin Kamtibmas. Ke depan apa bisa nggak sih Babin itu apelnya di luar gitu? Bisa kan? Jadi apelnya teman-teman Babin itu tidak di kantor lagi gitu. Bisa. Apelnya itu langsung ke lokasi bencana alam, misalnya sih adanya konflik warga di warung Babin, kemudian di lahan jagungnya gitu loh. Jadi jangan diribetkan lagi dari kegiatan apel, kemudian ngisi aplikasi, koordinasi, kolaborasi, ejakulasi. Ya, waktunya tuh aktualisasi. Kalau di tempat yang lain, kalau foto-foto Babin Kamtibmas itu tangannya nunjuk sampai megang daun jagung. Di kita nggak ada loh ya. Monitoring, pengecekan nggak ada. Nanam bahwasanya kita menjadi anggota polisi itu bukan hanya sekedar mencari makan, bukan hanya sekedar pekerjaan, bukan sekedar menjaga konsoliditas, integritas, bukan. Itu adalah takdir dan pilihan hidupmu. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional. Seorang wanita warga negara Peru ditangkap dengan barang bukti narkoba senilai 10 miliar rupiah. Adapun modus operandi yang bersangkutan, Ditres Narkoba Polda Bali berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional. Perempuan asal negara Peru berinisial NSBC ditangkap dengan barang bukti narkoba senilai 10 miliar rupiah. Dalam konferensi pers di lobi Ditres Narkoba Polda Bali, Ditres Narkoba Kombes Pol Radian didampingi Kabitumas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, dan Kepala Kantor Bea Cukai Bali menjelaskan pengungkapan kasus ini. Tersangka seorang perempuan berusia 42 tahun warga negara Peru ditangkap setelah mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan membawa narkoba jenis kokain dan ekstasi yang disembunyikan di tubuhnya. Barang bukti yang diamankan antara lain 1.432 gram kokain dan 85 butir ekstasi dengan nilai total sekitar 10 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama dengan Bea Cukai I Gusti Ngurah Rai. adapun modus operandi yang bersangkutan yaitu membawa barang narkotika yang dimasukkan ke dalam badannya, artinya di 3 bagian tadi, di bra, kemudian di celana dalam, dan juga di alat kelamin yang bersangkutan. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman yaitu ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar. Kemudian jiwa yang terselamatkan dengan barang bukti yang diamankan sejumlah 1.432,81 gram neto ditaksir dengan harga sejumlah 10 miliar dan berhasil menyelamatkan kurang lebih 2.242 jiwa.
Hingga kini Polda Bali masih berkoordinasi dengan Divisi Hub Inter Mabes Polri, Kedutaan Besar Peru, dan stakeholder terkait untuk mengembangkan jaringan narkoba internasional ini. Polda Bali mengimbau pada masyarakat untuk terus waspada dan melaporkan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait dengan narkoba. Dari tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada sebagai Inspektur Pengawas Umum atau Irwasum Polri dalam upacara sertijab yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 19 Agustus 2025. Upacara pelantikan Komjen Pol Wahyu Widada sebagai Irwasum Polri dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pelantikan ini merupakan bagian dari mutasi yang tertuang dalam surat telegram nomor ST-1764-8-2025 tertanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh ASSDM Kapolri Irjen Pol Anwar. Sebelumnya, Komjen Pol Wahyu Widada menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri. Pengangkatannya sebagai Irwasum Polri diharapkan memperkuat pengawasan internal serta mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Polri. Komjen Pol Wahyu Widada merupakan perwira tinggi Polri, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 dan peraih gelar Adi Makayasa, serta pernah menjabat sejumlah posisi strategis, diantaranya Kapolda Gorontalo pada tahun 2019 dan Kapolda Aceh tahun 2020. Selanjutnya tahun 2021 ditunjuk sebagai ASSDM Kapolri dan pada awal 2023 ditunjuk sebagai Kaba Intelkam Polri sebelum akhirnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Pengangkatan Komjen Pol Wahyu Widada sebagai Irwasum Polri dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan internal guna membangun organisasi yang semakin transparan dan berkelanjutan. Penunjukan Komjen Pol Wahyu Widada sebagai Irwasum Polri menegaskan komitmen Kapolri untuk memperkuat pengawasan internal yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mendukung Asta-Cita Presiden dan mewujudkan Polri presisi menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Willy Amanda, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.